Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti kajian rutin di Abuhu yang alhamdulillah pada akhir bulan ini pertemuan yang kedua. Yang terhormat guru kita Abah Hasan Faruqi dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Mumin Kreatif yang alhamdulillah bisa hadir pada saat ini. Para ayah sekalian, pada saat ini saya ditugaskan untuk membawa acara pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk kesempatan yang lainnya bisa giliran aja diajar pada saat tegang. Adapun susunan acara pada saat ini insyaallah akan diatur sebagaimana yang sudah disepakati oleh tim pengurus dari Abuhu, yaitu kajian dalam hari ini atau pada hari ini disusun. Yang pertama prolog dulu dari Al-Ustaz yang pada saat ini adalah temanya 3 langkah mendidik anak tanpa masalah. Mungkin Ustaz nanti menyampaikan sekitar setengah jam. Setelah itu mungkin nanti ada penajaman dari pertanyaan bapak-bapak sekalian untuk lebih mempertajam lagi dari kajian saat ini. Adapun sebelum dimulai acara ini perlu disampaikan informasi dari Abuhu. Yang pertama, insya Allah kajian akan dilaksanakan setiap bulan di minggu kedua. Seperti hari ini minggu kedua, dan waktu yang disesuaikan dengan kesiapan pemateri yaitu jam 7.30 sampai jam 9. Oleh karenanya mungkin bapak-bapak menjadi catatan untuk pertemuan selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya. Jadi mengagendakan di minggu kedua setiap bulannya dan jam 7.30 sudah minimal sudah ada di sini biar langsung on time dimulai. Yang kedua, pihak pengurus pun membuka peluang infak dari bapak-bapak sekalian untuk keberlangsungan kegiatan ini, dan diantaranya ada jalur sponsorship. Barangkali bapak mempunyai perusahaan atau apa bisa dicantumkan nanti kedepannya untuk proses iklan nantinya. Proses iklan dan untuk kegiatan ini. Kiranya mungkin untuk memanfaatkan waktu karena sudah jam berapa sekarang? Sudah lebih. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan kali ini, kajian ini, kami persilakan ke Abah Hasan untuk menyampaikan materi sermon pertama dulu. Kami memberikan waktu setengah jam untuk menyampaikan materi. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak yang sama-sama mengharap ridha Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dengan kebijaksanaannya Allah memberikan ragam peristiwa kaulang sadayana yang menjadi sarana untuk makin makrifat, makin kenal dengan Allah. Kemudian yang saya hormati
ya guru saya sekaligus kepala sekolah SD Mu'min Kreatif Ustaz Fakih, karena beliau lebih fakih dari saya sebetulnya. Namanya saya sudah fakih. Hanya nama. Tapi beliau tidak sebaik saya karena Hasan itu baik dan Fakih itu tidak baik. Ya. Fakih. Ya, LT gitu ya. Mohon maaf yang saya buatnya seperti Abdul Futan dan Abutan di luhur ya Ustaz ya. Bapak Abdul Futan ya kepada dia disediakan kursi di luhur ya, kursi kebesaran karena memang besar kursinya. Jadi insya Allah kita akan sharing Bapak-Bapak ya. Saya sudah menyediakan kurikulum kurang lebih 10-12 pertemuan ya terkait dengan tema ini. Jadi saya menyebutnya 3 langkah mendidik anak tanpa masalah. Ya, insya Allah sependek yang saya tahu, saya juga masih belajar sampai saat ini Bapak. Ya dari tahun 2016 ya, dari tahun 2010 terutama belajar lebih khusus sampai sekarang sependek yang saya tahu ya pengasuhan itu tercover dengan 3 ini. Ya. Kalau 3 ini tidak ada, rasa-rasanya tidak akan anjir. Nah, 3 bekal ini apa? Karena yang banyak masalah itu bekal ya. Bukan perjalanannya. Sepakatnya dan orang ngomong Pak ya ke Pangandaran ya belum keluar negeri, udah keluar negeri gitunya ya. Amain ke Pangandaran, keliling ke Batu Karas, ke Santolo, ke Diedi misalkan. Tapi perbekalan itu kurang ya. Tuangan kirang, artos kirang, awak kirang sehat, mobil kirang saya, insya Allah itu sudah masalah di sana. Ya, tetapi kalau perbekalan kita cukup, bujung-bujung keluar negeri oke orang jalan-jalan terkira keliling Eropa 30 kan misalkan gitu ya, tinggal di Swiss ya, kemudian Denmark, kemudian Amsterdam, ya terakhirlah 10 liter di Turki misalkan orang beramu terkira 30 liter, tapi perbekalan cukup, artos ayah gitu ya, awak sehat, kemudian kendaraan bisnis atau lebih kelas eksekutif gitu ya, insya Allah lebih dapat tersiar masalahnya. Jadi yang banyak masalah teh lamanya atau perbekalannya. Ya. Yang banyak masalah teh jauhnya atau perbekalannya. Rasa-rasanya perbekalannya. Maka kami mah tidak peduli sebetulnya mah dengan berbagai macam tantangan zaman. Ya kan tantangan sesungguhnya mah adalah bagaimana kita membekali ilmu yang cukup. Ya apalagi dalam Islam kan tidak bolehnya mencela zamannya. Lata subudah kan Nabi bilang begitu, jangan mencela zaman. Apalagi ya terkait dengan pendidikan anak. Maka si Purima lebih fokus, seharusnya kita lebih fokus bagaimana kita menyiapkan bekalnya. Ya atau sunatullah itu kurang umat akhir zaman, kemudian akhir zaman plus akhir bulan, ya. Ya tahu ya ditutup ya kemudian bayar. Tapi terus resiko, walaupun kan ada keutamaannya di umat akhir zamannya gitu ya. Ya karena bisa jadi keutamaan kita kan melebihi 50 sahabat kan. Kata Nabi kan begitu ya. Akan ada satu kaum nanti ya di akhir zaman itu kurang lebih begitu ya, 50 hadisnya yang keutamaannya 50 kali lipat daripada kalian kan gitu. Ya, dan itu adalah yang gak ketemu sama Nabi gitu, tapi iman kepada Nabi. Nabi bilang mereka adalah ikhwanku kan gitu kan ya, ikhwani kan gitu. Jadi plus minus berarti di akhir zaman kan ya. Makanya tidak usah mencela zaman, ngomong urusan pilpres gitu ya. Nggak ada urusan bagi saya gitu ya. Maksudnya dalam konteks pilih anaknya, ya hari kerusuh pilih banyak orang ya ramai gitu ya. Tapi tidak mesti harus saling mencela menurut saya. Wajar lah ya kalau bapak itu bapak sekalian. Tetapi tidak mesti apalagi dalam konteks mendidik anak gitu. Ya, yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan bekalnya. Ya, menyiapkan bekalnya. Maka 3 bekal ini, saya ini ada waktu 30 menit ya. 3 bekal ini ya itu diinspirasi dari surat An-Nisa 9. Walaupun ini konteksnya kalau kita lihat tafsirnya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya 1 anak perempuan mau bersedekahkan semua hartanya kan gitu. Kan? Kata Nabi kan meninggalkan dalam kondisi mampu itu lebih baik. Nah ini ayatnya, ini yang jadi inspirasinya. Ya, dan bahkan ini pun pernah dimention atau ditulis oleh Muhammad Fawzul Azim dalam bukunya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa liyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim
falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir ya terhadap kondisi anak-anaknya itu. Ya walaupun ini kalau kita lihat tafsir di Ibnu Katsir ini terkait dengan ya kelemahan finansial. Tetapi para ulama kemudian mengembangkan yang dikhawatirkan itu bukan kelemahan finansial saja. Jadi kurang kali khawatir kelemahan finansial. Ya, tapi juga bagaimana khawatir kelemahan intelektual, kelemahan fisikal, kelemahan emosional, bahkan kelemahan spiritual yang paling utama. Nah, kita harus ada kekhawatiran. Nah, setelah Allah mengajak khawatir, apa solusinya, Pak? Paknya Pak Istiqam, karena Ustaz gila berarti. Ya, falyattaqullah, maka jadi solusi. Maka bertakwalah kepada Allah. Selesai? Enggak, ada ikhtiar yang lain, yaitu wal yaqulu qawlan sadida. Mereka mengucapkan perkataan, mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, dari 3K ini ya 3K, karena 10.000 ya 3K tidak. Jadi dinafis saya 3K, saya 10.000 gitu ya. Nah, 3K ini maksudnya adalah 1 adalah kekhawatiran, 2 adalah ketakwaan, 3 komunikasi. 3 ini yang menjadi modal. Jadi kalau nggak ada khawatir Pak, kita nggak siap-siap. Ya, nah hanya nak payung, siap hujan kan gitu ya. Nah naik motor pakai helm. Nah naik motor pakai helm. Polisi. Siap operasi kan. Ya silakan siap ayah operasi kan. Ya, jadi apa namanya itu ada kekhawatiran, ada persiapan. Benar sih sepakatnya. Ya, jadi kekhawatiran itu harus ada. Resah, gelisah itu harus ada. Namun seorang yang sangat risau kan harus ada kerisauan. Kurang kali. Karena tugas kita Pak, ini adalah hamba Allah. Dan kita, jadi tugas pengasuhan itu, tugas mendidik anak itu adalah bagaimana kita menyiapkan anak itu lepas dari kita. Kita kadang kurang disiapkan. Ya, jadi jangan punya orientasi bahwa kita itu akan karena betul memiliki anak. Enggak, anak kita adalah hamba Allah yang dititipkan kepada kita untuk menjalankan misinya. Nah kita kadang gitu deh. Ini namanya mindset. Makanya kenapa saya ada 5 mindset orang tua itu dia karena itu. Ya saya sampaikan itu ke Pak Priska, salah satu materi yang akan kita bahas itu. Ya, jadi mindsetnya adalah anak kita milik Allah. Anak kita hamba Allah yang dititipkan kepada kita ya, untuk menjalankan misinya, bukan untuk menjadi pembantu kita, untuk membantu kayak orang isi kolot ngurus ya, mantap budak ya dikelah gitu ya, diurus orang kayak orang kayak ngurus lah gitu ya. Begitu kan? Bukan begitu. Kalau anak kita sudah menjalankan misi hidupnya, dia tidak akan pernah salah kepada orang tua yang mana yang harus diberikan baktinya. Gak usah khawatir Pak. Wallahi wabillahi. Makanya kalau Gen Z Pak hari ini kan dibuku apa namanya itu makanan roti di tengah tadi itu Sandwich. Kan disebutnya sandwich generation juga deh, generasi Z ya. Kita sandwich generation generasi milenial, Abi milenial Pak. Karena milenial itu kelahiran 80 sampai 97 itu. Saya milenial awal. Di bawah 80 bukan milenial. Kolonial. Berbeda. Abi milenial awal, generasi milenial isunya adalah sandwich. Kami itu generasi sandwich. Kolot perlu diurus, budak perlu diurus ada gitu. Jadi generasi sandwich itu istilah mereka. Ya, ceklat itu perlu udah tiba lagi Islam itu kan gitu. Betul tidak Pak? Kan kita sebagai anak tidak hanya ngurus anak kan? Ya, akhirnya aku generasi milenial ibu. Kamu itu generasi sandwich. Kolot perlu diurus, budak perlu diurus. Kalau boleh ngurus kolot, anak ngurus budak. Ya. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang beban berat. Padahal kalau orang itu paham dengan misi hidup, tugas hidup dari Allah sebagai Abdullah dan selaku Khalifatullah, beres urusan itu. Ya, urusan itu selesai Pak. Makanya jangan khawatir anak itu gak urus kita. Selama dia paham dengan misi hidupnya, tidak akan salah orang tua mana yang harus diberikan baktinya. Tapi khawatirnya kalau anak gak paham misi, apa sih tugas kita hidup di dunia ini? Ya,
Nah sih orang teh di dunia teh kenaonan gitu. Katanya perlu iwatimu harus sampai. Ya, malah menurut saya itu jauh lebih penting daripada anak belajar tentang ilmu agama tapi nggak paham isi gitu. Ya, karena itu lebih penting Pak. Ya, jadi bapak-bapak itulah kekhawatiran kita. Makanya nanti pas bab kekhawatiran bukan kekhawatiran tentang dunianya. Dan nggak ada tuh Pak bapak-bapak soleh tapi kedul. Mana mungkin Pak? Ya itu soleh sudah rajin ke masjid. Ya, tapi kedua usaha atau lebih pemajikan antara di pahlawan. Ya, kafa bil mati isman an yudayyan mayakun. Cukup orang itu disebut berdosa, kau sudah menyanyiakan yang menjadi tanggungannya. Cekap Pak. Ya, anak pun azan dan alim itu urusan lain, tapi ada usaha untuk memberikan nafkah. Ya, itu adalah tanggung jawab seorang suami. Makanya nggak ada ceritanya kalau suami itu soleh, abah dengan keluarga nggak ada. Ya, maka bapak ini kekhawatiran. Jadi ada kekhawatiran dulu, ya. Lalu setelah kekhawatiran ada ketakwaan. Ketakwaan itu adalah relasi antara kita dengan Allah. Ya, namun bahasa fikih maka ya imtithalu awamirillah kan gitu ya. Wajibun wahidi kan itu tambah istilah definisi fikihnya, definisi tekstualnya. Melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Tapi apa makna hakikat substansi daripada takwa? Ya, adalah kata Sayyid Nursi adalah bagaimana merawat koneksivitas seorang hamba dengan Tuhannya. Kata takwa. Ya, itu ya iman. Ya, ketakwaan itu jadi membangun relasi antara hamba dengan Allah. Ya, lewat sholat. Makanya koneksivitas kenapa riba itu merusak takwa? Karena itu merusak, Pak. Merusak hubungan kita dengan Allah. Sinyalnya jadi kagak Pak. Lalu diibaratkan sinyalnya lagi. Kenapa riba, khamr, perkara-perkara yang haram itu dilarang? Karena itu akan mengganggu koneksivitas kita dengan Allah walaupun hidupnya dekat di masjid. Ya rumahnya dekat dengan masjid. Kalau buat iman kamu haram, berarti jadi dekat ke Allah. Gitu. Ya bahkan ngurus masjid tapi korupsi iman berarti jadi dekat dengan Allah kan gitu kan? Ya maksud saya adalah apa hakikat takwa itu? Nah kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Wal yaqulu qaulan sadida. Kata saya, maka berkatalah dengan perkataan yang benar. Ini relasi kita, koneksivitas kita dengan makhluk Allah. Ya, dengan pasangan dan anak-anak. Makanya kenapa tadi perkataannya qaulan sadida, bukan qaulan ma'rufah. Bukan qaulan lainnya. Ya. Kenapa bukan qaulan ma'rufah, bukan qaulan lainnya? Karena sadid itu adalah tepat gitu. Sadidu wa qaribu kan begitu kan? Ya, jadi tepatkanlah namun maknanya sesuai target gitu. Ya, makanya saya nyebutkan komunikasi yang efektif, komunikasi yang sehat, tepat waktu, tepat cara, tepat isi kan gitu. Ya, maka sebutnya wal yaqulu qaulan sadida. Tapi enggak rumus. Dari sikat tobilnya enggak rumus banyak. Abdi ngaringkas aja. Ya, ngaringkas Pak ya. Bahwa tiga kaitan dari ayat tadi, kekhawatiran, ketakwaan, komunikasi. Awali dengan keresahan, khawatir barangkali kesolat, khawatir barangkali terjadi diri. Nah, itu jadi masalah, Pak. Ya, khawatir barangkali tidak mandi, harus tuh. Ya, ulah khawatir barangkali lemah ilmunya, lemah finansialnya, lemah intelektualnya. Kekhawatiran itu harus hadir. Karena itu akan menjadi modal awal kita untuk melanjutkan persiapan selanjutnya. Ya, tapi tidak berhenti di sana. Karena kekhawatiran kalau hanya berhenti di sana aja, itu menjadi gelisah, anxiety, kegelisahan yang luar biasa, stres ya Pak. Ya, maka Allah langsung pakai kalimat fa yang menunjukkan mubasyarah langsunglah dikaitkan. Sudah khawatir, fa yaqul. Lupa ke Allah. Ya, minta lewat sholat, minta lewat amal baik, minta lewat doa. Selesai tidak, akhirnya lalu ya terlebih dari ya komunikasi yang baik dengan makhluk Allah. Seorang itu tiru halnya enggak cekap coba tiru atau tiru mana? Aja, oke. Itu ya. 15 menit. Oh, 15 menit. Ya, nanti kita banyakin diskusi buat ya.
akhirat khawatir tidak selamat, kehilangan peran. Kehilangan peran teh apa? Ari abdi naonnya? Kata teh itu mah kegagalan pendidikan. Di antara kegagalan pengasuhan di rumah dan pendidikan di sekolah, di antara kegagalannya apa? Anak tidak paham dengan peran hidupnya. Ya, nggak paham dengan peran hidupnya, ini bahaya Pak. Ya, hati-hati, anak nggak paham, apalagi tentang peran bakatnya. Makanya kenapa risetnya mengatakan 83% mahasiswa Indonesia salah juga. Dengan salah jurusan. Bahkan di ITB ada riset khusus 63,7% Pak punten dari lulusan ITB. Ya, karena riset ITB itu khusus ada di buku Fikrah Bahasa Indonesia mahasiswa ITB 63,7% salah jurusan. Aku terima Agus ayat di Universitas ETA gitu lah ya. Jurusannya naon deui pokoknya mah IDD-nya gitu lah ya. Gitu. Ini bahaya. Akhirnya apa? Nggak sedikit. Walaupun kalau berbicara hikmah mah ya pasti nggak ada hikmah mah bunyi-bunyi sekolah Pak. Ya setan tapi iblis diciptakan kayak hikmah lah dia. Berbicara hikmah mah udah selesai kita makan insya Allah. Tapi kalau kita evaluasi, kenapa salju? Afwan salah satunya adalah punten. Anak nggak tahu tentang bakat dirinya. Itulah yang menyebabkan kenapa ya generasi kita banyak gagal. Beda dengan Nabi Pak. Nabi SAW dari semenjak awal sudah memetakan bakat para sahabat. Ya sudah kumaha itu apa? Memetakan bakat. Apa caranya? Bagaimana tahapannya? Saksikan episode berikutnya. Ya, pertama di level 2 Pak. Ya setelah 12 nanti kita tahu oh iya. Ya akhirnya rata-rata yang dulu pemerintah harus berkurang kali. 10 nanti pemerintah harus bakat ibu tuh. Ya, padahal Allah tidak menciptakan manusia itu sia-sia. Orang gak bertugas Pak diciptakan itu Allah punten pasti orang sudah disiapkan. Ya wajib. Atau kayak kalau Pak. Cuman kita nggak ada toolsnya. Ke ayah alatnya ya wajib. Bisa kini orang itu biasa-biasa. Padahal kalau kita lihat alatnya Pak, kalau kita pakai alatnya Pak, kita akan tercengang Pak. Wah. Bahkan kita tuh, begitu orang tadi kalau iya dengar gitu ya. Ya, insya Allah Pak nanti apa namanya di level selanjutnya kita akan bicara itu wajib. Ya. Dan kita dalam pendidikan adalah anak tidak paham dengan perannya. Berpaham ya wajib. Habisnya mau nantinya ya. Tapi itu sekolah, itu kuliah gitu ya. Ya, wajib. Kegagalan pendidikan pengasuhan anak tidak paham dengan peran hidupnya dan peran bakatnya. Peran bakatnya, abdi kena kontribusi dalam bidang apa? Abdi kena usaha di bidang naon. Naon biasa menghasilkan artos ke abdi, bakat abdi. Tadi ayah Pak. Ya, masya Allah ya waktu itu. Keren luar biasa. Dan Nabi sudah dalam kitab ya prophetic parenting itu Pak. Ya, insya Allah kita juga dibahas baru di Al-Azhar. Itu ya waktu itu Nabi itu sudah menggunakan memetakkan buyur sebenarnya para sahabat. Jadi kecenderungan para sahabat itu udah dilihat oleh Nabi. Dan hebatnya Nabi tidak membuat soal hujan itu sama. Rata soal itu. Nah, sebab buyur yang berbeda-beda. Apa sih? Buyur kecenderungannya berbeda-beda. Nabi tidak ngetes ya Abu Hurairah dengan soal Abdurrahman bin Auf. Dan begitu pun sebaliknya, Nabi tidak ngetes kemampuan Khalid dengan kemampuan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena setiap sahabat punya muyulnya masing-masing. Ini hebatnya Pak. Ya, apalagi nanti dipetakan oleh Howard Gardner dengan ya multiple intelligence ya, 8 kecerdasan manusia. Dahsyat di waktu ya, tidak ada manusia yang tidak cerdas. Yang ada adalah orang tua yang belajar tidak tuntas. Ya, ada Pak. Ya, subhanallah. Khawatir atau ayat hariwan baca? Baca? Aduh, berarti kurangnya. Maka bapak-bapak
Ikhwatiman rahimanallah wa iyyakum, inilah modal pertama. Ya kita punya kekhawatiran, gaduh kahariwang. Hariwang barangkali tidak. Ayo berapa kadang-kadang hariwang ke sarana tibatan kepribadian. Budak teh kana HP wae. Sareng kuring pabor budak urang. Budak mitoha oge sarua kana HP wae nih. Istri budak ya, orang dewasa aja HP itu masalah orang hidup atau masalah anak-anak? Orang hidup, Pak. Ya. Ini bukan masalah anak-anak. Makanya harus kita khawatirkan bukan anak bermain HP, tapi anak yang bisa mengolah HP. Malah pada fase tertentu ajarkan mereka untuk bisa adaptif dengan HP, Pak. Karena sama lewat-lewat. Karena HP ada teknologi lain. Ini bodohnya main PS, atau di pengalaman Nintendo, Pak. Ganti Nintendo, ayah sudah lewat-lewat. Betul tidak? Saya pengalaman. Kami tidak bisa angkatan tuh. Walaupun kami telat ya. Betul pegawai Nintendo tetangga, kami tak acar. Betul bukan Sega orang karek Nintendo, gitu ya. Lewat itu. Yang sudah Sega, betul sudah PS orang karek Sega. Ya, dulu kayak mainnya gitu ya sebenarnya yang penting. Punten Pak, ya ini bukan berarti saya menganjurkan bapak-bapak punya PS4, ya, gitu ya. Bukan ya, gitu ya. Benar saja. Bukan. Sanes kawan-kawan ya. Sanes ya gitu kan. Ya, ini kemarin ada dengan Rosan. Wah, enak kan PS obat gini. Coba. Lan. Oh, mencoba sebenarnya. Gitu ya. Oh, ya sebenarnya. Tapi bapak-bapak, apa yang memahaminya adalah bagaimana mengendalikannya. Karena sepak dunia begitu, Pak. Nanti ganti HP. Maka Loksor Abi adalah jangan fokus kepada meninggalkan sarana, tapi fokus kepada membangun attitude-nya, membangun kepribadiannya. Nanti ayah saya seputnya orientasi nanti gajah bapak santren ke main HP wae di rumah. Kan saat ini aduh lebar kapas santren sakitu marwah nampulnya nggak saukur kita ninggalkan HP gitu. Lebar saat itu gitu. Ya. Jadi sayang iwan. Maka nanti kita akan belajar kumaha tuh lah iya teh nanti ngelola kurang kali HP. Insya Allah Pak, bukan hanya HP yang mesti dikelola. Ya, mie Indomie perlu dikelola Pak. Ya, betul tidak Pak? Karena kalau terlalu banyak mie Indomie juga bahaya. Pilih kurang kali rasa kanawai Indomie sebelah perlu dikelola Pak. Ya, maksudnya banyak hal yang harus dikelola. Tapi prinsipnya sama. Itu nanti masuk ke ranah disiplin. Nanti ada di komunikasi. Jawab seperti apa dan bagaimana tahapannya, saksikan episode berikutnya. Ya, karena harus dikelola Pak, insya Allah. Yang pertama khawatir tentang muatiman pornografi. Kita khawatir Pak, khawatir anak LGBT. Wah sekarang sudah bukan lagi masalah kota dan desa Pak. Beres deh. Ya berapa banyak ayah nggak aware dengan anaknya karena tidak khawatir dengan akibat dampak daripada ketidakhadiran ayah dalam mendidik anak. Ya. Itu beririsan Pak. Kenapa Indonesia? Ya, kenapa LGBT makin mabuk? Itu beririsan dengan data fatherless di negara kita atau negeri tanpa ayah. Kehilangan ayah gitu. Ayah ada, ayah tiada. Fisiknya ada, tapi kehadiran dalam rumah tangganya tidak ada. Ya, gimana? Bahkan kalaupun ada, mohon maaf. Ya, jadi super masalah. Ya, bapak-bapak jamaah sekalian, maka ketidakhadiran ayah ini dampaknya luar biasa ya. Ya, oleh karena itu ini penting. Ya, hadir itu bukan fisiknya, tetapi perannya sebagai pendidik itu harus ada. Ya, subhanallah. Apalagi dalam konteks Islam lah. Makanya kenapa di prophetic parenting itu Pak, yang pertama dibahas itu adalah mas'uliyatul abawain. Tanggung jawab orang tua. Ya, supaya tadi nanti di 5 mindset itu bagus kan. Di antaranya adalah mindset bagaimana anak itu tanggung jawab pendidikan. Mendidik itu tanggung jawab kita. Terlebih adalah ayah. Karena Al-Quran kalau berbicara pendidikan berbicara ayah. Ya, tapi kan bahwa terus masih ada nafkah pun tempat nafkah itu syarat qawamah. Ya, saya mohon maaf ini saya jika keliru saja ini pendapat abdi gitu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam bagi perempuan bima fadallallahu wa bima anfaqu kan begitu.
Disebabkan dilebihkan, disebabkan memberikan nafkah. Jadi nafkah itu menurut saya itu belum qawamah. Qawamah itu syaratnya adalah memberi nafkah. Ya, kan sudah memberi nafkah, terpenuhi syaratnya, tapi belum menjalankan perannya. Ya, saya dipahami Pak. Ya, syarat jadi karyawan, interview dan mengumpulkan administrasi. Mestinya sudah jadi kerja. Ya, apakah sudah mengerjakan pekerjaan? Belum, karena memenuhi syarat. Ayo sudah bapak-bapak begitu memenuhi syarat. Gitu ya, numpuk eta we nanti administrasi interview unggal poe gawe itu dari Jawa Timur. Banyak memenuhi syarat memberikan nafkah, tapi tidak menegakkan qawamah. Karena kata Ibnu Katsir, qawamah itu 4 Jawa Timur. Ya, qawamah itu rawisuha, ya hakimu alaiha, ya kemudian juga mu'addibuha, ya kabiruha, kan begitu. Ya kata Ibnu Katsir 4 qawamah itu. Dia pemimpin ketuanya, dia kabir yang mengayominya, kemudian dia itu adalah yang memutuskan hukum di rumah tangga. Ya, makanya kalau ya kata Imam Al-Ghazali, kalau suami sudah memutuskan hukum tentang urusan fikih ibadah, istri tidak boleh lagi ya menanyakan kepada yang lain. Ya, yang keempat adalah mu'addibuha, sang pendidik. Wah, pas jelas Ibnu Katsir. Ya, jadi jangan punten orang teh kan sadinten 7 samingguan 7 dinten. Ya sadinten 24 jam. Ya berapa waktu kira-kira orang menjalankan qawamah itu? Bagaimana? Banyak dampaknya Bapak, banyak risetnya bagaimana kehadiran ayah itu mempengaruhi kecerdasan, mengurangi emosi orang itu anak. Ya sampai kemarin yang kita bahas ya. Masih emut Pak, langkah awal dalam mendidik anak seorang ayah apa langkah awalnya? Menyiapkan ibu terbaik. Ya, kan bahasa menyiapkan itu dilemeskan gitu ya. Mungkin kubojo-bojo orang terawas sih dia menyiapkan ibu terbaik itu. Wah gitu baik, berarti menyiapkan dulu lagi. Ada dijelaskan dia menyiapkan terbanyak. Masalahnya menyiapkan itu adalah berkomunikasi dengan baik. Ya, bermusyawarah dengan baik dengan pasangan. Ya, masya Allah ya waktu itu. Ya makanya kemarin baru di-share ya 30% depresi anak kata Muhammad Fauzi tadi ya itu dipengaruhi oleh komunikasi ibu dengan anak. Dan komunikasi ibu dengan anak sangat dipengaruhi dengan suaminya selain bawaan dari keluarganya. Wah, luar biasa. Makanya para suami yuk bertumbuh bersama gitu. Ya bertumbuh bersama itu sesarangan gitu masalah teh waktu itu. Ya saling bantu ya untuk mendidik orang tadi. Walau alam bisa kolaborasi antara suami dan istri. Ya lanjut sudah? Oke ya 2 menit kiranya. Ketakwaan ya turun dia bertanya. Ketakwaan ini terkait dengan kesolehan orang tua. Abdi menyebutnya spiritual parenting, Pak. Jadi spiritual parenting itu adalah bagaimana melibatkan Allah dalam pendidikan anak-anak kita. Ya, dengan doa, dengan sholat, ibadah, dengan zikir kita, terjaga dari perkara haram, dengan dakwah kita. Ya, keterlibatan seorang dalam dakwah, Pak, ya membela agama Allah itu salah satu ibadah yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkan anak yang soleh. Berarti banyak keterangannya, Pak. Makanya Bapak-bapak yang saya hormati ya, kesimpulan kita hormat ketakwaan itu nanti terkait dengan bagaimana melibatkan Allah dalam mendidik anak-anak kita. Ayo orang kadang-kadang pun kan sholatnya ritual biasa sholat nggak ada kaitannya dengan anak itu. Bahkan pun tuh nggak doa kami murah kali baik langki gitu. Ya padahal kekuatan Nabi Ibrahim itu adalah ada di doanya, bukan hanya dekat secara fisik tapi kekuatan doanya. Lewat iman Abi menyebutnya spiritual parenting, yaitu bagaimana spiritual parenting itu adalah bagaimana mengasuh anak, mendidik anak melibatkan Allah. Ya. Dan yang ketiga yang terakhir komunikasi. Nah ini ya 83% Bapak-bapak 83% komunikasi orang tua pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Sekali lagi ya, Saul Muradi Razak Numan dalam bukunya Basic Parenting 83% urusan pengasuhan itu habis dengan komunikasi. Ya,
Komunikasi. Jadi kalau ditanya, nah makanya gini Pak. Oh ini, ya. Tarbiyah yang dibangun di atas dasar komunikasi yang sehat, tarbiyah pendidikan ya, akan membuat anak nyaman untuk berterus terang, menyampaikan apapun yang mereka rasa dan keluhkan. Ya, justru salah satu indikator komunikasi yang sehat adalah anak biasa ngobrol. Lagi-lagi Pak, sebagaimana yang kemarin kita bahas ngobrol. Jadi Pak Taras, ini kembali teori praktis, jadi murah kali. Lupa yang praktis ngobrol Pak. Tidak ngobrol, ayat curhat, tidak ngobrol, ayat nasihat, tidak ngobrol, ya keluar kurang apal, bisa ngontrol Pak. Jadi ngontrol itu bukan gimana wae. Hari ini siapa teman kamu, jajan naon wae, ulin ke mana wae, main ke mana wae, pelajaran yang beres gitu. Nah, itu mah harus ngobrol, pertama nggak integrasi. Ya, integrasi pertama. Tapi kami ngobrol, nanti lagi Pak. Tapi dengan ngobrol itu semua bisa dapat. Apa sih? Ya, dengan ngobrol itu semua bisa. Nah, kenapa? Karena indikator yang paling ya utama dari komunikasi yang sehat yang ngobrol. Bagi seorang ayah ini butuh perjuangan. Karena tidak mudah. Seorang Abi memang Abi Pak, ya karena tidak mudah. Ya, tapi kalau kita paham bahwa penting sekali ngobrol, kita akan memiliki effort yang banyak. Maksudnya berusaha dengan banyak akan mujahadah. Ya, Pak, jaraos kumaha, kurang HP terus disimpan, laptop terus ditutup, buku terus dibaca, pada bulan terus dikantongkeun. Ya, bikin waktu sangat kurang kali ngobrol. Barangkali teh nuju nonton, atau nanti nuju ameng, ya di bumi, kurang diajak ngobrol. Kumaha, tadi sekolah, gitu deh. So, kumaha Pak. Karena orang tegak niat nukiat Pak. Kayak neknya udah kurang bapak gitu ya. Jadi budak kita jawab gitu, pegawai harus ditinggal. Tapi itulah perjuangan. Saya masih meyakini sampai sekarang, seperti yang saya tahu Pak, walau-walaunya kuncinya tidak ngobrol, komunikasi. Pamit itu gagal, rasa-rasanya berat Pak untuk menggagalkan proses pendidikan yang sehat di rumah. Ya, abot tiba-tiba pamitos kurang kali setelah ngobrol gitu. Nah, makanya ngobrol itu tidak sebatas kata. Ya, nanti kita akan bahas ya di episode selanjutnya. Atur nuhun langsung ke Bapak Moderator. Terima kasih Direktur Direktur pada Ustaz yang sudah memaparkan prolognya untuk kita semua. Kiranya mungkin untuk mempertajam lagi dan untuk lebih memahamkan lagi kepada kita semua, saya sebagai moderator mempersilahkan kepada Bapak-Bapak semua untuk bertanya. Sebentar saya tanyakan dulu kesepakatannya, satu pertanyaan atau di input dulu. Satu pertanyaan Langsung jawab. Silakan Pak. Yang mau bertanya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Adi Iskandar, orang tua dari Syakir Iskandar kelas 3. Seperti tadi dikatakan bahwa peran ayah dalam pendidikan itu sangat luar biasa susahnya tadi. Karena pertama itu tadi harus menyiapkan istri dalam di rumah tangga itu istri yang terbaik yang untuk bisa membantu kita. Tadi dikatakan oleh Ustaz untuk kasir itu kawam itu yang terakhir adalah sang pendidik ya, ternyata ada 4 kriteria tadi. Sang pendidik, nah kita sebagai ayah dan keluarga emang sangat susah sekali untuk mendidik anak, apalagi waktu-waktu hari libur juga kita nggak full seperti itu. Seperti saya punya 4 anak Pak, laki-laki semua. Jadi di keluarga itu yang tercantik ya ibunya. Jadi dalam keluarga itu memang karakter anak itu lain-lain. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi emang peran komunikasi sangat penting sekali.
Karena ada anak yang agresif, kalau kita memilihnya secara karakter anak yang ketiga lain lagi seperti itu. Yang mau saya tanyakan dengan berbagai karakteristik anak-anak dalam rumah tangga, bagaimana cara mendidik, cara membangun attitude anak dalam rumah tangga, apalagi sebagai peran kita sebagai ayah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atur nuhun ya, Pak. Jadi bagaimana cara membangun attitude-nya ya, atau akhlaknya, atau sikapnya, atau adabnya. Nah, itu nanti akan dibahas di di poin empati sama poin tegas. Jadi begini, nanti di komunikasi itu ya Bapak ya, kita akan belajar tentang komunikasi sehat. Karena komunikasi sehat ini ya, nah ini dengan cara komunikasi yang sehat, maka anak-anak merasa mendapatkan cinta, kasih sayang, dan belas kasih yang tulus dari orang tua. Ya, jadi bagaimana anak merasa dicintai, ya komunikasinya sehat. Bukan hanya tentang uang ya, Bapak, tentang nafkah gitu. Ya, itu kita jalankan semampu yang kita bisa. Tetapi bukan satu-satunya ini nih. Bukan satu-satunya. Jadi kalau kita ngurus mobil dan sakur nguruskan bodi nahubul gitu. Ya, gitu. Kan banyak variabel lain gitu, lu kena di peratus kan kalau kendaraan motor tadi gitu. Ya, makanya bodi nawe kurang tadi 8 gitu. Tapi ternyata ya nanti variabel lain di apa itu ya rusak. Nah, sama dalam pendidik pun demikian, bukan hanya nafkahnya tapi terutama komunikasinya juga. Nah, ini penting makanya nanti kita akan belajar komunikasi sehat. Nah, ini yang menjadi kurikulum insya Allah yang akan kita bahas. Nah, di komunikasi sehat ini nanti kita belajar metode bagaimana mendidik anak. Jadi nanti ini metodenya, belum tahapannya. Nah, karena salah satu yang harus kita lakukan adalah bertahap, dan bertahap itu nanti ada di poin E. E itu apa? Empati. Jadi empati itu nanti berbicara tahapan dalam mendidik anak. Ya, karena pendidikan itu sama dengan menanam. Tidak berlaku lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih hebat, enggak. Makanya kalau kita berbicara itu berbicara karakter setiap fase perkembangan. Jadi tidak jauh langsung gitu Pak. Ya Pak, kalau kita menanam jangan berharap dulu batang kalau sebelum ada akar kan gitu ya. Terus ini mau jual yang dikentengan tuh hari ini fondasinya terkiat ya Angga ya bangunan. Nah gitu ya, jadi semua ada tahapannya. Ini kali-kali lagi juga bangun teh ya bisa. Ibu yang nggak bangunnya sebenarnya kan 5 lantai aja wayangnya fondasinya misalkan ditanya pakai ya kurang lebih begitu lah ya. Gitu. Bapak boleh sama pelakan sami gitu. Melak nangka kan melak jagung, melak pare itu melak tomat, melak nangka gitu. Semua punya karakternya. Maksud abdi bahwa setiap fase itu ada tahapannya gitu. Ya, makanya kalau berbicara attitude, berbicara adab, gitu ya pembedaan orang akhlak, itu adalah berbicara dulu tentang tahapan sebelum watak. Nah di poin empati, nanti kita akan ngebahas karena empati itu bukan tentang rasa Pak, tapi tentang memahami ya cara berpikir fase perkembangan anak-anak kita gitu. Kata empati itu orang empati karena tetanggaran, oh can fase buahan kan gitu. Kata oh can fase di alat. Nanti kan empati. Jadi empati itu bukan tentang perasaannya. Iya, kopi itu asa enak ya hijau kene di menjadi jalan acan hijau kene mah tentang kopi hijau kene udah gitu. Jadi bukan rasa tapi bagaimana memahami sesuai dengan yang kita ingin pahami gitu maksudnya. Kalau terhadap anak yang memahami kondisi fase perkembangan anak dan watak anak. Nah di poin empati kita akan bahas itu Pak. Ya di poin empati itu fase perkembangannya begini. Pantas anaknya kayak begini. Ya, kemudian setiap watak anak itu berbeda, sepakat. Sama laki-laki, ngewatiman orang tuanya sama, tapi pasti berbeda. Karena sidik jarinya pun berbeda. Jadi limited edition kan? Edisi terbatas banget gitu. Kembar siam, tapi tetap ada perbedaan. Ya makanya seorang abdi adalah kita memahami wataknya. Memahami wataknya kira Pak. Selain tadi memahami fase perkembangan ya. Satu, nanti untuk mendidik anak itu harus memahami dulu. Jadi sebelum berbicara pendidikan akhlak, ngelatih anak sholat, ngelatih anak baca Quran, ngelatih anak sikap bla 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 beradab.
penting, tapi pahami tahapan. Yang kedua, pahami watak. Ya, watak itu adalah bahan dasar. Ya, watak itu bahan dasar. Punten pangga, ya pangga ini dan apalanya. Kalau udah nggak ada kursi, bahan besi, bahan plastik, bahan kain, jen bahan tina batu, sami itu prosesnya. Betul. Laminnya sami itu. Itulah watak. Setiap anak itu kita punya watak, Pak. Maka pahami dulu, karena itu batu akan nanti kain, ya batu, kain, plastik, besi itu beda. Sama-sama mau bikin kursi, sama-sama mau membentuk anak beradab. Tapi kalau tidak paham wataknya, ekspektasi kita terlalu tinggi, bahkan kita terlalu rendah. Ya, kalau kamar ini kursi itu 2 bulan, ya, berarti mau santai lagi waktu itu. Yang 2 bulan tidak bersih. Kayu udah diganca kan, gitu kan? Ya. Tapi 2 bulan tidak batu, gitu kan bahan dasarnya. Itu kayu malah enggak pinangan. Atau kita terlalu cepat ekspektasinya. Makanya ini kalau itu mereka lihat kemarin mobil gitu dengan seminggu, ya tidak bahan plastik, ada ini ada batu lebih gila, tak gitu. Maka ekspektasi kita akan disesuaikan dengan wataknya, dengan bahan dasar. Nah, hanya banyak ayo hijimah mereka gampang nurut, hijimah ya Allah menyesuai ke apal watak dasar. Nanti para sahabat itu beda watak, Pak. Nanti berpengaruh kepada kunyah tolak kamusan Umar, Al-Faruq, Abu Bakar, As-Siddiq. Lakob itu adalah berbeda-beda. Kenapa lakob itu berbeda-beda? Nabi memberikan sahabat. Apakah ketika Abu Bakar As-Siddiq, Umar tidak As-Siddiq gitu? Apakah ketika Abu Bakar itu jujur, Umar tidak jujur? Enggak. Tapi inilah kecerdasan Nabi, hebatnya Nabi. Nabi mampu mengcapture, meng-highlight gitu. Jadi, itu jadi keunggulan Nabi. Ya, apa sih? Jadi kenapa Nabi itu memberikan gelar-gelar yang berbeda? Itu dampak karena pendidikan. Karena Nabi memahami setiap watak itu berbeda-beda. Ya, sampai betul saya bilang tadi kalau sudah tahu itu ustadznya, langsung dikonfirmasi masalah syariah. Ambil lepat yang bagusan, selepat abdikannya. Saya benar waktu sebab fakhdun, Habib beli lepat. Karena selesai. Langsung kampus kaki tahu fakhdunnya. Tapi pas Usman Supi, dulu itu Pak, karena biasanya. Ya, karena sudah paham watak Usman. Dia tidak akan berani masuk kalau fakhdun Nabi itu kelihatan. Kan tidak, saya melihat Allahu Akbar. Kenapa Nabi memberikan fatwa kadang berbeda-beda? Nah, mereka si bapak itu menangin istrinya bojona tersiang ke puasa. Nah, kalau dia mau kan juga karena Nabi melihat watak. Saya tak ibaratkan. Masalah orang kadang pret gitu ya. Ya, puntennya ada tukang bangunan, garuna palu, segala di palu kan. Yang mimpi paku nupi kaca, palu we katanya. Ya waktu dengan udah palu. Nah, punten bapak-bapak lu paham wataknya gitu. Plet teh waktu itu cek aing A potong B deuleu tah. Nah, kalau plet waktu itu ya punten. Akhirnya kita ekspektasikan kalau ini menyelamatkan yang orang kali karena watak dasarnya berbeda. Makanya nanti dalam 4 kaidah mendidik adab dan 4 kaidah mendidik adab buat iman itu akan kita bicara tentang pahami watak. Ya, pahami watak. Jadi ada 4 tadi bilang pendidikan adab itu kan kalau nggak memahami watak Pak, wah orang pasti banyak kecewa, banyak maksa, banyak gitu. Makanya Rasulullah tidak marah ketika Umar maksa Iwan Iman ya harus ketemu Nabi. Terus terang Nabi tidak alim. Wah ini banyak kisah namanya. Jadi saya melihat Allahu Akbar. Nabi subhanallahnya. Malah gimana? Kedua kaidah apa? Kadang Nabi itu sabar dengan kekurangan. Karena itu sifat manusiawi sabar, kekurangannya ada kan? Ada. Kulluhum sahabat undur. Semua sahabat itu adil, Pak. Tidak boleh mencela sahabat. Tapi namanya manusia ada kesalahannya. Tapi itu tidak mengurangi kemuliaan sahabat. Sebagai manusia ada kesalahannya. Kadang Pak Nabi itu sabar menghadapi kekurangan sahabat supaya sifat kuatnya makin muncul. Jadi sahabat kita dianggapkan gitunya. Terus terang Nabi kita gaduh kalopatan. Tapi pun Nabi kita dilaraskan gitu.
Bahkan dibiarkan, kesannya dibiarkan, karena supaya sifat potensi itu makin kuat. Seperti apa dan bagaimana? Insya Allah kita bahas di waktu yang lain. Sekarang itu banyak. Jadi kami pemahabah mendidik attitude-nya itu 2 kali pertemuan itu, Pak. Ini tak karena tidak sederhana. Abi alim memberikan tips-tips sederhana. Makanya Abi itu paling susah Ustaz. Kami sahur timnya jika kamari Abi sahur tim nggak double konten-konten kudu 1 menit, Pak. Ya Allah kita 1 menit. Makanya kenapa orang belajar dari Instagram, dari Facebook, dari TikTok itu akan hanya menghasilkan kegelisahan. Maka kenapa yang banyak gelisah ke ibu-ibu? Karena kabeh informasi dilet-let di mana. Ya tim ibu, pres MK notifikasi dari CIS aina cerai apa lagi ya apa lah kan Sandra BLP 271T dan lain sebagainya ribut. Jadi karena banyak ilmu tentang parenting lu sama menit. Itu yang membuat kita tidak selalu saya ya, tapi membuat gelisah, Pak. Gelisah betul karena tidak tuntas. Ya, itu tuntas. Maka kami jarang memberikan tips. Oh, no, anak Anda menurut ini tipsnya, Fred. Lewatin. Ya soal adik gitu kan, walaupun aku itu tim yang cerita segala sederhana gitu ya. Karena memang kan tim kepentingannya iklan di waktu iman. Aduh kan apa itu tidak sederhana. Makanya diarahkan ke kelas, diarahkan ke kajian. Supaya sering saya kalau soal abdi tuntas. Kenapa belajar itu? Abdi bah tos ikutan parenting itu kalahkah jadi itu karena ibu tuntas tuh. Ya, saya bisa bilang tuntas tuh. Ya, walau alam bisa. Ya, terima kasih. Itu jawabannya mungkin sederhana aja tadi. Mana-mana kedokteran basic. Ya, ini wataknya paham dan masuk perkembangannya harus paham. Untuk penjelasannya ya bisa selanjutnya. Ya, ini makanya. Ya silakan bapak lagi yang mau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anjar, orang tua dari Albian kelas 2A. Terima kasih atas kesempatannya. Ini semoga masih ada hubungannya dengan yang dibahas Ustadz terkait tadi komunikasi dan kekhawatiran, walaupun bukan berarti menyampaikan ketakwaan karena itu mungkin poin utamanya. Tapi ada pertanyaan dari anak saya yang didapatkan dari guru kelasnya. Semoga ini berhubungan dengan tadi karena saya khawatir dan bagaimana mengkomunikasikannya. Katanya anak-anak akan dihitung dosanya ketika sudah mimpi basah. Dihitung dosanya ketika sudah mimpi basah. Nah, anak saya kebetulan nanyanya ke ibunya Pak, jadi belum ke bapaknya. Dan ibunya belum tahu jawabannya yang tadi mengkomunikasikannya, karena kan diksinya harus tepat supaya mampu dipahami oleh si anak. Nah, izin bagaimana menyampaikan konsep atau definisi mimpi basah ke anak yang masih kelas 2 gitu Ustaz, supaya diksinya mampu dipahami dan pesannya mampu dipahami oleh anak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Nah, ini maksudnya kepada pendidikan seksualitas ya. Walaupun pendidikan seksualitas itu bukan hanya tentang bahasa, tapi banyak sekali ya, termasuk ya toilet training itu pendidikan seksual. Toilet training itu bagaimana anak ya bisa itu mengelola buang besarnya, buang kecilnya, itu namanya toilet training ya. Nah itu termasuk pendidikan seks ya, anak hidup terpisah dengan orang tua ketika usia 10 tahun itu pendidikan seks, termasuk pendidikan bahasa. Nah kelas 2 itu kan kurang lebih usia 8 tahun gitu ya, lalu usia 8 tahun. Nah yang kita terangkan itu yang sederhana, yaitu dampaknya nanti mimpi bahasa itu kamu keluar saya gitu ya.
dari apa namanya itu dari alat kelamin kamu ya, dan itu terlengket, bukan kayak air pipis gitu aja Pak. Mulai seperti itu proses nantinya bahasa aja Pak. Itu tante ya, nanti aja Pak, nanti juga. Nah, dengan mengetahui ciri-cirinya, jadi salah satu metode Nabi Pak menerangkan itu dengan memberikan ciri. Ya, kata sih, nah itu biasa kurang di akhir. Jadi metode berarti bukan prosesnya, bukan apa namanya itu sebelumnya gitu ya, tapi prosesnya cirinya. Nah, cirinya itu adalah keluar cairan, ya, lengket agak kental dari alat kelamin kamu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita Saudi insya Allah cekap lebih lama. Nah, walaupun kurang kali Pak, kita pasti mudah beli. Emang nanti saat itu tanya gitu ya. Itu seperti itu. Kalau alam, lebih lama gitu Pak itu. Ya, enggak. Silakan, ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Randy, orang tua dari Adamis Martabel. Untuk mohon ke MC atas memberikan kesempatan. Ini Ustaz mengenai komunikasi, beberapa nasihat ilmu yang kita dapat dari guru menerangkan bahwa mengenai komunikasi itu yang harus dijaga adalah nada, cara dan nada yang pas sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan saya gitu sekarang, kita tuh tahu gitu ya, nada itu harus dijaga gitu kan, tapi dengan pelaksanaan mah anggar gitu saja. Kita tuh lupa istri, lupa berapa kali sampai ada yang nyenggak gue gitu ya. Nah, Ustaz, mungkin ya kembali lagi kepada tips Ustaz, gimana supaya istiqomah gitu menjaga cara bicara dan apa nada yang baik itu. Nah, kemudian Ustaz, yang kedua tadi lihat di paparan ada kalimat dari paparan komunikasi antara teh botol dan teh sariwangi. Iklan. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Segitu saja Ustaz. Dan semoga Ustaz diberikan kesehatan dan selalu bertemu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur dulu. Ya, betul betul kan nomor tuanya. Atur dulu. Ya, ada ayah yang soal bertanya. Jadi betul, ada 3 V yang harus diperhatikan ketika ngobrol. Ya, verbal, visual, vokal. Verbal, vokal, visual. Yang verbal itu cuma berkontribusi pengaruhnya itu cuma 13% atau 17%. Jadi nggak lebih daripada 20% Pak. Ya. Kemudian juga nanti vokal itu nada, bukan vokal suaranya jenisnya cempreng atau ngebas, bukan. Maksudnya adalah nada. Nadanya itu adalah pengaruhnya itu adalah itu tidak lebih daripada 30%. Nah yang paling dominan itu 50% lebih itu adalah visual. Contoh Pak, makan itu verbal. Vokalnya makan. Nah itu tadi vokal. Visual itu lalu Pak. Ya, makan. Nah itu kan. Nah itu sangat ngaruh. Bahkan visual itu tanpa verbal pun sebetulnya berpengaruh banget. Nah ini idealnya, titik ideal. Tetapi itu sangat berpengaruh Pak dengan kondisi emosi. Nah ini ya, dengan kondisi emosi. Jadi yang lima tahapan sebelum Anda, makanya kenapa ada syukur. Fungsi syukur itu satu ya waktu itu. Yang paling utama dalam komunikasi fungsi syukur itu adalah kenapa diawali syukur?
supaya rileks. Karena mohon maaf Pak, sebelum berkomunikasi pastikan dalam kondisi rileks. Ya. Harus pastikan dalam kondisi rileks. Ya. Itu bukan tentang daerah nomor sekian ya, tapi kami mah Sumatera Pak, sudah gitu ya. Atau nanti Ambon, nanti begitu kan. Atau lebih pun misalkan Medan, saya mah gitu aja. Misalkan jadi kalau nada yang pasti rada tinggi misalkannya, atau nanti cepat terus juga ngomong, tapi enggak, gitu kan yang misalkan gitu ya. Soal abdi itu nomor 2. Nomor pertama itu rileks tidak. Ya, jadi rileks inilah yang sangat membantu kita kepada mengolah komunikasi. Makanya Abi tadi tinggal sebetulnya mengingatkan bahwa komunikasi bukan hanya tentang kata, tapi juga tentang kondisi emosi. Pergi kaya menuju ngambek Pak, komunikasinya rendah, ngomongnya rendah, suara rendah. Dari kaya kamu konsultasi bapak-bapak, bah, Abi tanya lagi selama 4 tahun kau sudah pun bojo, kami ngambek ya Allah, suara tinggi, kadang kayak bahasa kasar. Soal Abi, bujeng-bujeng, bojo bapak. Oh bojo apa? Saya bojo tanah jadi gitu. Gak ada orang yang marah suaranya rendah saya Pak. Makanya kenapa Nabi bilang idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah diam. Karena kalau sudah dibuka Pak, minimal untuk tinggi itu sedikit Pak. Makanya nanti di poin syukur kita akan belajar anger manajemen marah, termasuk emosi manajemen emosi. So, kalau mau praktis, maka ikuti webinarnya insya Allah tanggal 25 ya. Tapi insya Allah ada webinar online tentang 3 kunci mengelola emosi. Karena kalau soal itu kan sangat penting Pak. Dan setiap orang itu punya tantangan mengelola emosi masing-masing. Beda Pak, kenapa? Kenapa coba? Karena kita satu watak yang berbeda. Yang kedua, kita hasil pola asuh tertentu yang sangat berpengaruh kepada kondisi emosi kita hari ini. Ngaruh Pak. Ini bukan untuk menyalahkan orang tua kita dulu sanes Pak, tapi supaya kita sadar diri itu. Oh, nah ini si Hasan tadi. Ya, habis setelah belajar itu pantesan si Hasan ini baik ataupun buruk untuk menyalahkan orang tua sadis, untuk lebih memaklumi diri gitu. Tahu titik tumpu Pak, pami abdi punten pada biasa dan mengansumkan ke kolam 6 km Pak. Dan terang abdi kebiasaan. Saya tahu abdi teh kenapa punya marah seperti ini. Oh kenapa saya teh emosinya seperti ini. Karena emosinya kan ngambeknya. Padahal emosi itu bukan marah. Ya, sampai para ahli menyebutkan 34.000 jenis emosi dalam diri manusia. Diringkas ada 8, diringkas ada 5, paling sedikit ada 4. Banding 4, banding 24.000. Ya. Jadi ada bicara selain kemampuan mendetek itu sangat penting banget. Ulama kadang-kadang berbicara ngobrol itu langsung ngobrol kan? Enggak. Itulah kenapa masuk materi ini. Kenapa Luqman? Abi izin ada saya. Kenapa Luqman itu disuruh bersyukur sebelum berkomunikasi dengan? Nah ini yang jarang dibahas Pak. Sependek banget bicara ini. Sependek yang saya tahu Pak, banyak para penulis bahkan beberapa ustaz kalau menerangkan Luqman itu langsung ayat 13. Pendidikan Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah sampai ayat 19. Lihat jenis pendidikan saya bilang dari ayat ke-13 lebih ke ayat 18 itu konten pendidikannya. Dan ayat 12 jauh lebih penting. Kenapa? Karena itu berbicara tentang pendidiknya. Bisa dibedakan? Kenapa Luqman disuruh dulu bersyukur? Karena ini mental yang harus dibangun bagi seorang pendidik. Apa yang dikatakannya? Kalau sudah syukur, lihat Pak.
Kalau sudah relax, nanti relax. Apa sih? Relax itu kalau sudah tenang terkoneksi. Maka pastikan dalam kondisi tenang. Terus tidak kesal. Kalau kesal Pak, tahan. Nanti ada tahan, ya, atau keluar. Atau sekolah dari Pak. Jadi Pak Bapak juga soal syukuri. Walaupun ini butuh latihan. Kenapa butuh latihan? Karena setiap kita punya titik tumpu emosi yang berbeda Pak. Terus si Bapak tahu mereka bagus ya, tanah dari hamba, ya tanah perhatian, tanah peduli, tiba-tiba gitu. Atas, ya, jadi itu pas itu. Lu gede amat tiba-tiba, ya, lebih cepat respon, ya, lebih produktif. Makanya kenapa orang produktif selalu kadang-kadang mudah marah? Karena energinya gede kan. Kamu sebab itu. Maka marah itu bukan sesuatu hal yang buruk. Emosi itu tidak ada yang buruk Pak. STMJS misalkan, STMJS, ya senang, takut, marah, jijik, sedih, ya, tiba-tiba nggak ada yang buruk Pak. Biasanya orang menyebut marah, buruk kata Nabi baik. Biasanya marah, buruk. Padahal marah itu bukan buruk. Itulah kenapa film Avatar dan Bobo itu penting Pak. Karena Avatar berbicara 4 elemen. Sedangkan Bobo 7 elemen buat yang terus gimana? Habis kalau kumpul dengan sahabat terus saja dengan bojol ngaulang TK. Padahal aku cara musim. Setara bingung darah, lepak darah, sampai darah yang untuk lepak darah itu kan. Ya ibu darah lepak, tetap masuk pikir banyak Pak. Karena udara, angin, api. Kenapa sih Jokowi memberikan silaga? Bukan gara-gara api, tapi tidak bisa mengendalikan api. Hanya sebetulnya harus disebut api buruk tidak? Tidak. Kenapa? Ya api tapi kan bahaya. Pak punten Pak. Bahaya tidak sempurna. Nusak udun Pak. Rokok sama yang punya cacat di kenangan juga ngerokok. Ya umpama ini nggak ngerokok harus makruh misalnya. Tunggu sebenarnya korek Pak. Terjadi dari mana? Maksud kami itu api yang sedikit itu bisa jadi bermanfaat. Apalagi besar. Oh besar mah bahaya Pak. Sesaat. Ya, perusahaan batu bara butuh seluruh gede Pak. Jadi jangan hiraukan tentang kondisi emosi kita. Nanti api itu gede ambek terus virus. Nanti ada tidak semua bapak-bapak gede apa? Bapak-bapak yang gampang sedih aja. Ya, ada bapak-bapak yang mudah takut aja. Ini bukan tentang gender laki-laki atau perempuan. Atau sebaliknya, akhirnya ibu-ibu gede apa? Boy. Ya, ketika bapak-bapak ya kawan gitu lebih dominan istrinya ada. Tapi apakah itu buruk? Udah. Ya, jadi caranya kira kemana lagi? Maksud kami penting mengelola emosi dengan metode syukur. Kenapa syukur itu menjadi pertama? Abi makin kesini saya kurang lebih aku melakukan sains riset, tentunya di sini lagi ini dan lainnya. Ya, Abi dulu karena memahami konsep syukur dan makin ketemu irisan. Pelatihan ini, pelatihan itu. Abi kantor bahwa ngiringan pelatihan kosnya orang Katolik di Yogyakarta tentang building proportional counselor, mengolah emosi. Saya selesai dari itu Pak. Fix, Abi mau jadi konselor. Yang kedua, saya makin yakin dengan konsep agama kita tentang syukur. Seperti apa risetnya nanti saya tampilkan. Bagaimana para ahli psikologi berbicara tentang dasarnya kesyukuran dan terkait dengan kondisi emosi. Pantesan Lukman disuruh dulu bersyukur gitu. Dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena syukur cukup untuk terapi menjadi kita untuk mengolah emosi. Sakit terus kan? Dilihat waktu kebetulan jam 9 kurang lebih. Mungkin kita semua penasaran dan masih semangat, tapi guru kita tentu ada jadwal yang lain.
Mungkin saya berikan waktu 3 atau 4 menit untuk closing statement. Oke. Ya, kesimpulan ke kita nih. Ya, oke. Nah, Bapak di Watimah rahimahullah wa saat 3X tadi, ya. Maka yang akan kita fokuskan adalah bagaimana di komunikasi sehat. Ya, nanti yang takwa itu, Bapak, itu spiritual parenting. Saya nyebutnya ikhtiar langit. Kalau komunikasi itu ikhtiar bumi, Pak. Karena kalau disebutkan ikhtiar, kita tuh suka berbicara tentang ya bumi wae, aduh ikhtiar. Doa teh ikhtiar, sholat tepat waktu teh berjamaah teh ikhtiar, Pak. Ya, jadi sedekah kurang teh ikhtiar. Jadi ikhtiar teh saja. Nah, itulah ketakwaan. Saya nyebutnya ikhtiar langit. Kenapa ada istilah ini? Apa ikhtiar langit? Ikhtiar yang berhubungan dengan menguatkan relasi dengan Allah. Itulah ikhtiar langit. Ya. Mana dalilnya banyak. Wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Kan begitu Allah sampaikan ada ayat 21. Dan di langitlah rezeki kalian. Orang tuh usaha apa di bumi, ada di langit. Tapi Allah bilang rezeki kita di langit. Artinya apa? Urusan rezeki bukan hanya urusan merintah ke kantor. Urusan rezeki bukan hanya urusan menghadapi klien, tapi urusan rezeki terkait sekali dengan bagaimana menjaga hubungan kita dengan langit. Ya, maka Bapak ketakwaan itu adalah ikhtiar. Nah, komunikasi itu adalah ikhtiar bumi. Nah, ini pun yang paling utama akan kita bahas. Ya, akan kita bahas, walaupun ketakwaan itu akan kita bahas. Nah, dibahas itu adalah komunikasi sehat. Ya, S-nya apa? Syukur. E-nya apa? Ya, H-nya apa? P-nya apa? Begini pada Allah Ustaz, kita urutan bagaimana ternyata ya. Ya, sehatnya syukur, empati, hindari apresiasi tegas. Kenapa syukur? Terakhir ya Pak. Ulang tadi potong. Syukur. Kenapa syukur? Ini sikap mental awal kita. Ini harus jadi prioritas, Pak. Punten, harus jadi prioritas. Kondisi emosi kita, termasuk di istri, Pak. Bapak ulah abai karena kondisi emosi istri, Pak. Ya, tidak harus. Itulah kenapa Nabi rahasianya nanti ngobrol dengan istri, khidmat ke istri, pilih nanti ahlihi kata Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Dalam konteks harus dalam urusan emosional. Ya, awali dengan empati, pembuka dengan empati. Jadi dalam bahasa Sekurima nyekrup kenana gitu. Jadi kami orang muka kena terang pantonan paling mana gitu. Pada umum orang melebatkan pemurang terang pantonan. Ya, ulah si gabri Pak, kepelakan, payah yang waktu itu 2 liter doge, data Indomaret sudah tadi. Abdi berpikirnya, makin banyak pupuk makin bagus. 2 liter Pak. Panas. Panas. Kata apa Pak? Karena kita tidak berempati. Ya gitu kan. Tidak berempati waktu itu. Makanya sebentar Pak, cuman pahami watak, waktu itu pahami emosi anak, plus pahami tahapan anak. Ya, dan yang ketiga adalah hindari. Kenapa? Pastikan anu gaya di wadah yang orang teh kebocor. Ya, kalau kene waktu iman gaduh gelas isian cair di batang gaduh ember tapi bocor gitu. Ya, kenapa? Nanti harus ada hal-hal yang dihindari supaya tidak bocor. Ya, mencela, menghina, membandingkan, melabeli negatif di waktu iman. Nah, itu hindari. Dan Nabi mengajarkan itu. Nanti kita kan banyak dari Nabi, Pak. Kemudian apresiasi. Apresiasi itu adalah memuliakan murangkanya, mengisi tangki cintanya, mengisi bab emosinya. Jawabnya. Karena kondisi akhlak bahkan kemampuan intelektual itu sangat sekali terikat dengan kondisi emosi. Makanya saya Hawa di dalam bukunya Allah menjelaskan akhlak itu adalah ekspresi emosi jiwa kita. Ya, jangankan kita Pak, Aisyah saja radhiyallahu anha bilang Nabi itu kalau marah diam dan mukanya merah. Tapi berarti jiwa iman, ya dalam kondisi marah, maka akhlak itu sangat terkait dengan kondisi emosi. Preman kacan pensiun, kan yang preman
Pensiun. Nah kalau pensiun, kurang teh dipastikan harus kan satu lumayan nih kangen jajan, ya kangen kopi, kangen buat. Tapi lah 100.000 kan. Betul. Nuhun Pak Haji can ayo nanti. Nuhun Pak Haji, nuhun. Ya suhun Pak. 100.000. Tapi Ustaz yang matiman dihina, insya Allah dia Pak. Ya, setidak-tidaknya tetapi misalkan melawan dinahartos, kondisi emosi itu sangat berpengaruh. Makanya kenapa Nabi memberikan tips di dalam dibahas kupalnya sudah. Kalau mana diam, apakah diam itu selesai? Enggak, tapi itu tahapan awal untuk menolak. Tahapan selanjutnya apa? Saksikan itu saja berikutnya. Dan terakhir adalah tegas. Karena kalau bank emosinya sudah diisi, tangki cintanya sudah diisi, kuatkan dengan tegas. Tegas itulah yang akan mendisiplinkan anak. Apa sih? Kami bapak tidak bersifat tegas, iya bukan. Mudah, anak tidak mandiri, anak tidak disiplin, anak tidak bisa tanggung jawab, kurang jadi budak-budak di bawah. Nah, kenapa? Karena kita tidak tegas. Kapan waktunya tegas itu? Ya bapak-bapak, nanti semenjak dilahirkan ada sifat tegas, tapi sikapnya beda-beda. Apalagi ketika usia SD harus ada sifat itu. Maka bapak, ya inilah komunikasi sehat. Jadi kalau ditanya bang, kita kudu lembut atau nanti kudu tegas? Ya semua dibutuhkan dalam pendidikan. Dengan tepat waktu, tepat tahapan. Barakallahu fikum. Sakit itu pinawan biasa kami atur. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kepanggil sasi payun. Ya. Penutup pamungkas. Tadi kan terakhir ada pamungkas. Sehat Pak. Esther. Ya, salah sedena hafalnya. Sama mulai lipsing nggak ada ya. Tapi insyaallah apa namanya? Eta mah terus ieu metode Pak. Metode ya metode insyaallah cekap ieu ya. Insyaallah cekap ieu. Kalau alam misal mudah-mudahan orang soleh Allah, kurang berusaha. Subhanaka wa bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah yang sudah memberikan ini kepada kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Kiranya mungkin tidak perlu disimpulkan lagi. Sudah sangat jelas dan gamblang. Mungkin sebelum ditutup, saya sebagai pembawa acara mungkin ada yang perlu disampaikan. Di antaranya tadi mengingatkan kembali kegiatan kita setiap bulan di minggu pertama, minggu kedua ya, minggu kedua di setiap bulannya, dan disesuaikan dengan jadwal Ustadz. Maka kita mengikuti kegiatannya setiap jam 7.30 udah mulai dan berhenti atau beresnya jam 9 itu dalam kajiannya ya. Yang kedua tadi membuka peluang infak sedekah dari bapak-bapak semua untuk keberlangsungan kegiatan ini. Dan yang ketiga barangkali ada yang berminat untuk sponsorship kegiatan ini, nanti bikin banner dan lain sebagainya nanti dicantumkan dalam sponsorship kegiatan ini. Dan yang ketiga yang selanjutnya diinformasikan dari pihak pengurus katanya. Jadi kajiannya memang sampai jam 9 Bapak-bapak, tapi kan itu mah dengan pemateri. Jadi dari jam 9 sampai jam 10 itu ada jeda waktu. Mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk diskusi kita atau ngobrol lah santai atau apa ya, silaturahmi. Mungkin bisa nantinya membahas tentang apa saja ya, kaitan dengan kepentingan hukum. Selanjutnya tadi bagi bapak-bapak yang belum mengisi kehadiran, mohon diisi terlebih dahulu di depan kaitannya, di depan catatan. Yaitu mungkin yang perlu saya sampaikan, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila dalam pembuatan acara kali ini saya ada kekurangan, kehilapan. Mohon maaf dari segala. Mudah-mudahan segala kegiatan hari ini Allah mencatat menjadi amalan sholihan, amal mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin.
itu dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.